Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, ini kemarin tugas kelompoknya ya. Saya kasih untuk kelompok 1 sampai 3 dulu. Kasih bahan ya. Enggak terang. Nah, ini tugas kelompok 1. Buatlah tinjauan pasar atau analisa pasar dan penentuan kapasitas jika ada investor ingin mendirikan pabrik biodiesel tahun 2022. Ya, siapa kelompok 1? Ya, saya, Pak. Ya. Terus ini sebagian data. Kapasitas produksi ekspor. Nah, nanti tak share ini ya. Terus ini data produksi. Ya, nanti mungkin dicari lagi kalau mungkin masih ada lagi ya. Ini produksi perusahaan biodiesel. Jadi di situ kapasitas terkecil 10.000 kiloliter per tahun. Ya, yang terbesar 1 juta. Tapi 1 juta itu belum tentu dalam satu pabrik ya. Bisa dari beberapa pabrik. Ya. Kalau yang satu pabrik itu, nah kira-kira yang di bawah 100-an lah. Lebih 40, 60. Ya. Itu bisa satu pabrik. Tapi kalau yang 400, 700, 1 juta, ada
Ada yang 7.000, ada 7.000, ada 400.000. Di satuannya ada yang metrik ton, ada yang kiloliter. Ya. Nah, ini artinya paling tidak data ini ditambah nanti data-data lain yang diperlukan, saudara bisa melihat potensi pasar yang masih terbuka untuk produksi biodiesel di tahun 2022. Ada pertanyaan dari kelompok 1 mungkin? Masih belum ada, Prof. Kelompok 1. Kelompok 1 itu ini ya, turut dari absen ya. Fatima. Iya, Prof. Belum ada, Prof. Belum ada pertanyaan. Alwi. Terus Christian ya. Betul kan? Iya, Prof. Ya, kira-kira ada pertanyaan apa enggak kelompok 1? Sementara belum, Prof. Nah, belum, berarti saya lanjutkan ke kelompok 2 ya. Iya, Prof. Tugas kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa aja? Anggun ya. Anggun Sekar. Iya, Prof. Ya, kelompok 2. Kemudian Dwiki Wijaya. Kemudian Iksan Habibur Rahman. Ya, 3 ya. Ada semua nih. Hadir, Prof. Nah. Ini nomor NRP-nya kok nggak ada 23-nya. Ini semua semua RPR lah ini. Kelas ini. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Jadi untuk kelompok 2 tugasnya nih. Nah, lanjutannya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya, buatlah uraian dan blok diagram dari beberapa proses produksi biodiesel dan lakukan seleksi proses jika ada investor ingin mendirikan pabrik biodiesel tahun 2022 di Indonesia. Nah, jadi kelanjutannya ya. Yang kedua, tetapkan bahan baku yang digunakan. Apakah menggunakan CPO, kopra, limbah CPO, minyak goreng bekas, atau minyak-minyak yang lain. Nah, paham ya tugasnya ya. Proses ini ada beberapa proses ya, tergantung dari bahan baku yang dipilih. Yang pertama proses ekstrifikasi, yang kedua proses transekstrifikasi, katalis basa, kalau ekstrifikasi itu katalis asam.
Kemudian yang ketiga, proses 2 tahap esterifikasi, transesterifikasi, katalis asam dan basa. Kemudian proses transesterifikasi in situ, kemudian proses transesterifikasi dengan katalis padat. Dan satu lagi untuk proses pirolisis. Itu tugas untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Belum ada, Prof. Ada ya? Tapi saya lanjut ke kelompok 3. Tugas kelompok 3. Kelompok 3 itu Ragila, Ragilia, Rahma, Maulidia. Ada? Iya, Prof. Rizky, Aziza. Hadir, Prof. D. Kemudian Wahyu, Adinda. Hadir, Prof. Nah. Ya. Tugasnya adalah penentuan lokasi pabrik dan tata letak. Nah, jadi kalau mau buat biodiesel, nanti lihat apa? Lihat data di kelompok 1, data dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya, tentukan lokasi pabrik dan dibuatlah plan layout-nya jika ada investor ingin mendirikan pabrik biodiesel tahun 2022. Ya, gampang ini ya, paling gampang ini ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Belum ada, Prof. Ya. Nanti kelompok berikutnya yang ikuti ya. Jadi kelompok 4 itu nanti neraca massa. Ya, neraca massa dari blok diagram yang sudah dipilih dari kelompok 2 ya. Terus kemudian kelompok 5 itu neraca energi. Ya. Neraca energi. Terus kelompok 6 itu spek alat utama 1 sama spek alat tambahan. Alat tambahan itu bisa pompa, bisa selain pompa AE. Satu-satu aja ya, spek O3 kalau gitu ya. Jadi storage 1, pompa 1, sama alat utama 1. Alat utama itu bisa reaktor, bisa separator misalkan. Ya. Itu berarti sudah sampai kelompok 5 ya. Jadi nanti masih tinggal kelompok 6, 7, 8, 9, 10 itu nanti bagian
analisa ekonomi dan manajemen. Ya, jadi ini presentasinya. Ini kan ada 10 kelompok. Satu-satu aja kalau gitu ya. Ini mulai minggu depan gitu ya. Mulai minggu depan itu satu-satu, bukan satu minggu satu aja dulu. Karena saya sambil nambahi materi kuliahnya. Nah, jadi kelompok 1 dulu, nanti urut ke kelompok 2 dan seterusnya. Jadi bisa 1 minggu 2 karena kita punya kuliah Setu sama Kamis ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Belum ada, Prof. Belum ada. Kira-kira tahu kamu menentukan lokasi pertimbangannya apa gitu misalkan ya, nanti kamu pakai Google Map gitu ya. Akan lokasi di mana ya, di mana yang banyak bahan bakunya ya, di mana ada pelabuhannya atau dekat laut bisa dibuat pelabuhan gitu ya. Gitu ya. Nah, itu aja tugasnya saya kira. Jadi yang kelompok 4 sama kelompok 5 belum saya tulis karena nanti menunggu kelompok 1. Jadi supaya nanti blok diagramnya fix sehingga bisa membuat neraca massa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan materinya yang kemarin. Materi yang kemarin flow system. Mungkin ada yang ditanyakan dari kuliah kemarin sampai sini ya kemarin ya. 3D plan diagram. Ya. Ada yang bisa buat, ada yang apa menguasai software 3D Max. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang belajar software 3D Max? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Kalau AutoCAD nggak ada. AutoCAD ya. Nah, bagus itu. Karena AutoCAD bisa buat juga ini. Ya. Cuma lebih detail, lebih rumit ya pakai AutoCAD ya. Bisa pakai AutoCAD sehingga bisa buat pabrik virtual kayak gini ya. Kelihatan semua gitu ya. Ya, sekarang saya lanjutkan ke penyiapan flowsheet. Ya, bagaimana membuat flowsheet? Oh iya, nanti kelompok berapa ya? Kelompok 2 itu ya. Kelompok 2 itu buat blok diagram sama nanti buat flowsheet-nya. Ya flowsheet-nya 1 dimensi aja, 2 dimensi aja ya. Jadi pengantar basis untuk perhitungan tiap-tiap unit, ya, misalkan reaktor, kemudian separator yang atau equilibrium stage, menyangkut komposisi aliran, neraca massa dan energi. Ya, kemudian buat flowsheet secara manual atau menggunakan software yang kita kenal dengan istilah computer aided flowsheeting. Ya, penyiapan flowsheet ya, aliran dan komposisi dihitung dari neraca massa. Ya. Permisi, Prof, mohon maaf.
Belum ya? Sharingnya belum? Belum. Oh. Nah, ini yang akan kita bicarakan pagi ini ya. Mengantar basis untuk perhitungan tiap-tiap unit, menyangkut yang ada reaksinya kita sebut reaktor, yang pemisahan atau equilibrium stage, terus menyangkut komposisi aliran, neraca massa dan energi, converter system itu alat bantu untuk membuat fluid. Aliran dan komposisi dihitung dari neraca massa, digabung dengan persamaan desain dari proses equipment design constraint. Jadi ada dua macam desain constraint. Yang pertama external constraint. Jadi aliran itu kan ada aliran utama, ya, mulai dari bahan baku, ya, melalui proses-proses utama atau alat-alat utama, kemudian keluar sebagai produk. Ya. Kemudian ada aliran tambahan, mungkin aliran bahan penunjang, ada aliran limbah, ada aliran steam, aliran air, ya, berbagai aliran-aliran. Nah, di situ kita harus memperhatikan beberapa constraint ya di dalam desain. Jadi constraint itu adalah yang membatasi, ya. Jadi aliran itu harus dicek apakah ada batasan tertentu. Contohnya begini, misalkan kita membuang limbah, ya, membuang limbah, apakah itu limbah cair, limbah padat, atau limbah gas. Nah, di situ ada constraint. Jadi misalkan kalau limbah cair itu nanti harus dilakukan pengolahan, misalkan. Ya mungkin nggak begitu masalah yang dibakar. Misalkan aliran gas misalkan mengeluarkan polusi seperti gas SO2 misalkan. Nah, itu ada constraint-nya, jadi tidak boleh mengeluarkan konsentrasinya lebih dari 2% misalkan, atau lebih dari 1%. Ya, jadi karena tidak boleh lebih, nanti akan mempengaruhi di proses. Bagaimana proses supaya bisa mengeluarkan gas itu tidak lebih dari 1%. Atau mungkin ada proses tambahan. Mungkin dari proses tidak bisa diatur untuk konsentrasi itu 1%, maka di situ ada alat tambahan untuk mengurangi kadar gas yang keluar. Ya, itu namanya constraint eksternal. Ya, jadi tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perancang. Ya. Tadi saya kasihkan contoh gas keluar, bisa juga spesifikasi produk, ya, pertimbangan safety, batasan air limbah, itu termasuk external constraint. Sedangkan internal constraint itu ditentukan oleh karakteristik proses dan fungsi peralatan, misalkan konversi, ya konversi bisa maksimum berapa, gitu ya, atau yield dalam keseimbangan, neraca energi, keterbatasan alat secara umum. Ya. Jadi itu yang mempengaruhi, yang perlu diperhatikan nantinya. Membuat fluid, ya. Maksudnya fluid itu bukan hanya gambarnya, tapi lengkap dan
ureannya, ya, urean alirannya. Berarti di situ ada neraca massa, neraca panas itu masuk di dalam urean di flow sheet gitu ya. Tapi di tugas enggak ya, jadi tugas kita cuma gambar aja, nggak usah. Nanti ureannya ada di bab baca massa. Kemudian basis perhitungan. Basis perhitungan itu adalah time basis. Time basis itu artinya pabrik itu kan beroperasi setahun. Kita tahu setahun itu 365 hari. Tapi pabrik itu nggak bisa dioperasikan full karena ada waktu perawatan ya, atau shutdown. Jadi pabrik nanti direncanakan mungkin 300 hari atau 320 hari atau 330 hari misalkan gitu ya. Nah yang umum ini ancar-ancarnya ya, 1 tahun itu 8760 jam. Jadi operasinya biasanya kalau pakai jam 7.400 atau 300 sampai 330 per hari. Yang ini umumnya digunakan. Ya. Jadi tahun ini ditetapkan time basis ini di awal karena nanti akan mempengaruhi flow. Ya, flow material, aliran neraca massanya akan dipengaruhi. Ya. Nanti juga berefek pada neraca panas, berefek pada ukuran alat. Ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Mana? Saya izin bertanya, Prof. Ya. Untuk yang di slide 40 tadi itu, untuk yang pengantar dari flow sheet itu berisikan apa ya, Prof? Apakah yang konsen tadi masuk ke pengantar atau Ini saya jelaskan sebagai pengantar ini maksudnya. Ya ini adalah sebagai pengantar nih tadi. Oh, jadi memasukkan konsennya juga ya, Prof? Mempertimbangkan termasukkan ya. Kalau ada jadi selain pertimbangan proses itu ada pertimbangan faktor safety, faktor lingkungan, faktor peraturan pemerintah, itu ada constraint eksternal. Ya. Kalau constraint internal itu adalah karena faktor proses, misalkan konversi misalkan maksimum bisa 90%. Ya. Kita ingin 95% kan tidak bisa gitu ya. Itu namanya constraint. Ya, kenapa kok nggak bisa 95? Oh, karena reaksinya berkeseimbangan. Jadi maksimum cuma bisa 80%. Itu namanya constraint internal. Constraint karena proses. Ya. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Untuk time basis ada pertanyaan? Kalau saya tanya sekarang ya, apa ini? Ya, misalkan Nursofa, ya. Apa? Kalau pabrik gula itu beroperasi berapa jam per tahun? Atau berapa hari per tahun? Halo? Halo, Prof. Ya. Kalau pabrik gula itu beroperasi berapa hari per tahun?
Setahu saya, Prof, nggak sepanjang seperti apa sih, Prof? Saya kurang tahu, Prof. Kira-kira aja. Kira-kira 3 bulan sih, Prof. Tahu saya. 3 bulan? Iya, karena mengikuti musimnya setahu saya, Prof. Ya benar, mengikuti musim, tapi nggak 3 bulan, tapi 6 bulan. Ya. 180 hari. Jadi biasanya di musim kemarau. Jadi dia giling biasanya bulan Mei sampai November. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya sampai Oktober biasanya. Ya, paling telat sampai November. Ya. Jadi contoh ini adalah yang pabrik continuous yang pada umumnya gitu ya. Seperti petrokimia, semen, itu rata-rata 300 sampai 330. Tapi kalau pabrik yang ikuti musim, seperti pabrik Dula, terus pabrik apa lagi ya, biodiesel ya, biodiesel bisa mengikuti musim kalau bahan bakunya pakai jarak misalkan ya. Tapi kalau enggak mengikuti, jadi tergantung bahan baku. Kalau bahan bakunya itu musiman, itu bisa lebih kecil dari 300 sampai 30. Ya, sebagai contoh tadi pabrik gula hanya 6 bulan atau 180 hari. Ya. Kemudian yang kedua, setelah time basis itu adalah basis yang biasa saudara pakai kalau itu neraca massa. Ya. Kita kenal dengan pengertian scaling faktor. Ya. Jadi kalau membuat neraca massa, ya, di dalam satu blok diagram atau rangkaian blok diagram, itu ngerjakannya dari depan atau dari belakang. Kalau neraca massa. Halo? Ada yang bisa jawab? Kalau buat neraca massa itu ngitungnya dari depan atau dari belakang? Nggak paham Mas ya? Misalkan satu flowsheet gitu ya. Ambil contoh di sini. Nah, misalkan flowsheet ini gitu ya. Kalau kita mau buat neraca massa, itu ngitung dari alat yang di depan sebelah kiri, apa alat yang di belakang di produk. Belum paham ya? Jadi gini, biasanya kapasitas produksi itu kan kapasitas produk ya. Misalkan pabrik minyak, ya kapasitas misalkan 100 ton. Ya, itu kan kapasitas produk ya. Bagaimana kita memulai neraca massa dari depan? Gimana kira-kira? Belum ada bayangan. Halo? Saya izin menjawab, Prof. Ya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu tergantung yang mana yang diketahui, Prof. Kalau misalnya yang diketahui kapasitas produknya berarti dimulai dari belakang.
Tapi kalau misalnya yang diketahui kapasitas jumlah feed yang masuk berarti dari depan, Prof. Jadi jawabannya separuh betul ya. Jadi semua harus dihitung dari depan. Tidak ada perhitungan dari belakang. Ya, kalau mendesain, hitungnya dari depan, walaupun yang diketahui di belakang. Ya. Jadi bagaimana pakai scaling factor? Jadi pakai basis, ya. Misalkan basis masuknya itu 10, ya hampir sama lah misalkan, sama produksi gitu ya. Nanti dihitung produknya berapa, ya kemudian dilakukan scaling factor, ya. Ini makanya itu tadi saya ini supaya paham di sini ya. Scaling factor ini. Ya. Jadi kalau time basis itu hanya waktu, kalau ini adalah masa. Jadi berapa masa yang masuk? Ya, kalau kita tidak tahu, ya kita kasih basis, kan 1.000, 10.000, 100.000, ya masuknya. Nanti lihat keluarnya. Nah, keluarnya berapa, nanti lakukan scaling factor ini. Mol produk per jam yang dispesifikasikan dibagi mol produk yang dihasilkan per 100 kilomol. Kalau basisnya 100 kilomol ya. Ya. Jadi basis itu penting untuk memulai. Kalau tidak ada basis nggak bisa mulai. Ya. Jadi desain pabrik itu nggak bisa disimulasi. Ya, tidak boleh desain pabrik itu dirancang dari depan. Ya, yang bisa menggunakan basis. Ya. Basis produksi, basis pengolahan istilahnya. Basis bahan baku. Berapa bahan baku yang digunakan, nanti lihat produksinya berapa. Nah, memenuhi sesuai target apa tidak. Ya. Kalau jauh, ya kita lakukan scaling factor. Jadi kalau ingin kapasitasnya 100 ton, berarti bahan baku yang dibutuhkan adalah sekian. Gitu ya. Jadi nggak boleh dihitung dari belakang. Itu metodologi yang salah, gitu istilahnya. Bukan metodologi desain, itu metodologi simulasi kalau itu. Ya, kalau simulasi di HISIS bisa gampang menggunakan itu. Ya. Tapi prinsipnya di desain tidak disimulasi, jadi dihitung dari depan menggunakan basis. Ya, lanjutkan ya. Konversi di reaktor misalkan ya. Kalau konversi di reaktor itu ditetapkan. Konversi atau yield ditetapkan. Jadi bukan dicari di literatur. Tapi ditetapkan. Penetapan konversi nanti bisa dipakai untuk mendesain atau mencari ukuran dari reaktornya. Terus kemudian kesetimbangan kimia. Nah, dilihat reaksinya berkeseimbangan apa tidak. Kalau berkeseimbangan, memasukkan faktor keseimbangan. Equilibrium stage ya, untuk proses-proses pemisahan, ya, seperti destilasi, ekstraksi, terus apa lagi? Itu semua harus diperhatikan. Artinya nggak bisa ditetapkan, ya.
itu sudah ada ya, sudah ada katanya. Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai konversi. Terus kemudian fixed stream composition, kadang-kadang dibutuhkan suatu aliran yang fix, mungkin karena constraint internal atau constraint internal ya, itu juga penting. Kemudian perhitungan neraca massa dan panas ya. Jadi pada umumnya orang ngerjakan neraca massa dulu, kemudian neraca panas. Jadi kalau neraca massa itu bisa mengetahui aliran di setiap titik, neraca panas itu untuk mengetahui kondisi operasi, ya, tekanan, suhu, untuk mengetahui panas yang timbul, ya, yang harus dievakuasi. Yang berikutnya untuk mengetahui kebutuhan air pendingin atau steam yang dibutuhkan untuk pemanasan. Ya. Tetapi ada beberapa alat yang tidak bisa dihitung neraca massa sendiri, neraca panas sendiri. Seperti contohnya alat-alat seperti pengering, ya, dryer, alat humidifier, itu tidak bisa dihitung berurutan. Jadi ngitung neraca massa sekaligus neraca panas. Ya, jadi poin neraca massa sama neraca panas itu tidak selalu berurutan. Jadi bisa saja simultan. Ya, jadi ada beberapa alat itu harus simultan. Nah, computer aided flow sheeting. Jadi untuk menggambar flow sheet ini ada beberapa software ya. Mungkin ada yang sudah update, ada yang lain dari ini gitu ya. Ada tambahan ya. Jadi kalau untuk gambar saja itu ada namanya Visio Technical. Ya. Karena Visio itu banyak, ada Visio profesional, ada Visio ya untuk manajemen, untuk amat. Ya. Tapi kalau untuk gambar proses itu Visio Technical. Kemudian bisa menggunakan alat software untuk gambar yang lain. Seperti tadi ya, AutoCAD, 3D Max misalkan, ya, atau ya banyak lah saya kira ya softwarenya. Kemudian untuk menghitung dan simulasi proses. Nah, ini ada banyak juga. Ada Pro2, ada Super Pro, ada Aspen Plus, ada HiSys, ada Flowpack, ada ProSim, dan lain-lain banyak. Banyak di pasarannya. Cuma yang bisa dijangkau dan mudah penggunaannya, user friendly, itu HiSys. Makanya HiSys lebih terkenal dari semua ini. Ya. Ada KW-nya, ada versi bajakannya. Ya. Soalnya kalau HiSys ya, sewanya itu berapa dolar ya? Pokoknya kira-kira 60 juta. Itu satu kali kontrak 3 tahun. Tekim itu sewa HiSys itu 60 juta. Waktu itu ya. Saya 60 juta waktu itu berapa dolar? Waktu dolar masih 10.000. Ya, 600 US mungkin ya. Atau 6.000. 6.000.
ya 6.000 US, 6.000 US. Ya, itu sewanya ya HiSys. Aspen lebih mahal lagi ya. Aspen Plus itu paling mahal, paling lengkap. Ya, jadi HiSys itu tadinya buatan Hiprotech, tapi sekarang dibeli sama Aspen. Jadi untuk kelas 2-nya dia pakai HiSys. Ya, kelas 1-nya Aspen Plus. Ya, ini software-software yang ini ya. Ini contoh Visio ya. Ya, kalau Visio itu bisa buat neraca massa juga di sini. Ya. Jadi buat flowsheet plus neraca massa. Nah, di situ ada modul-modul alatnya, skala Visio, terus aliran, ya, dan neraca massa, tabel neraca massa, tabel aliran. Ya. Jadi minimal HiSys, Visio itu harus semua bisa ya. Ada yang belum pernah tahu Visio? Halo? Sudah, Prof. Udah ya. Berarti nanti kalau buat flowsheet bisa dicoba pakai ini ya. Tetapi tidak semua modul ada. Kadang-kadang harus ditambah ya, tambah dari luar ya, di import. Nah, kemudian yang berikutnya yang sering dipakai ini HiSys. Nah, ini kalau bisa semua belajar HiSys ya, karena nanti kalau cari kerjaan biasanya ditanya ya, bisa HiSys apa enggak, biasanya gitu ya. Jadi HiSys adalah program proses flowsheeting yang bersifat modular, yang digunakan secara luas oleh universitas dan industri. Tapi khususnya dengan hidrokarbon. Hidrokarbon itu minyak, gas gitu ya. Program HiSys ini dapat melakukan perhitungan neraca massa dan panas untuk keadaan steady maupun dynamic. Dynamic berarti transient ya, fungsi waktu. Merupakan power tool untuk proses simulasi. Program HiSys terdiri dari beberapa subprogram untuk menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya unit operation dan memperkirakan ukuran alat. Salah satu kemampuan HiSys yang penting adalah tersedianya oil manager yang diperuntukkan untuk mendukung simulasi kilang minyak atau refinery. Ya, kalau yang mau ke Pertamina itu supaya belajar HiSys khususnya yang tentang oil managernya. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini, kalau kita ngitung neraca massa itu kan ada komponennya, ya kan? Tapi kalau minyak nggak ada neraca komponennya itu, mana hitungnya? Komponennya ada, tapi terlalu rumit, ya, terlalu kompleks. Ya. Sehingga kalau minyak nggak usah pakai komponenan, ya, nggak perlu dipecah per komponen. Kalau gas masih bisa, ya, tapi kalau minyak nggak bisa. Terus bagaimana menghitung komponen? Makanya dibuat komponen hipotetik namanya. Komponen hipotetik. Nah, inilah yang tersedia di HiSys yang namanya oil manager. Ya. Sehingga kita bisa membuat simulasi kilang minyak. Kemudian ada library sifat-sifat termodinamik, ya.
Jadi kalau ngitung termodinamik ya dengan berbagai persamaan apa aja persamaannya Van der Waals, Friedrich Wong ya macam-macam ya, itu semua sudah ada, library-nya ada komplit. Ini tampilannya ya. Saya tidak akan ngajari HISIS-nya, tapi saudara belajar sendiri atau saudara ikut pelatihan. Yang dilakukan biasanya mahasiswa Himatek membuat program pelatihan. Ini contoh tampilannya ya. Di gambar alat pertama mungkin ada tambahan pompa, ada aliran. Aliran itu disertai panah. Nah, panah ini dikrik itu ada komposisi, tekanan, suhu dan sebagainya. Terus kemudian modulnya tinggal ngambil gitu ya. Misalkan kolom distilasi reaktor tinggal ngambil dari ini. Tinggal klik ditarik ya. Alirannya juga tinggal ngambil ya. Jadi simple buatnya ya. Ya. Itu dari sisi gambar. Tapi bisa dihitung. Ya, ada Excel-nya. Ya, misalkan alat 1 atau aliran 1 itu di mana kondisi alirannya, vapor, temperatur, pressure, molar, ada. Ya, yang warna hitam itu yang kita isi, yang biru dia ngitung sendiri. Ya. Atau kebalikannya ya. Yang biru yang kita ngisi apa yang hitam, pokoknya itu dibedakan warna itu. Kalau dia otomatis ya, artinya misalkan kondisi sesuatu bahan, kalau kita tahu tekanan sama suhu, berarti otomatis komposisi tahu gitu. Komposisi uap yang tahu ya, jadi yang hitung sendiri. Ini modul-modulnya ya. Ini tampilannya kok ungu. Ya, ada kompresor, pompa, pipa, level dan sebagainya. Semuanya ada. Hampir semuanya ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Prof. Belum. Jadi neraca massa itu bisa dihitung nanti secara manual pakai Excel. Tapi kalau mau pakai HISIS juga bisa. Ya. Ya, jadi dua-duanya boleh ya, dihitung manual, pakai Excel atau pakai HISIS. Ini satu lagi contoh tampilannya Aspen ya mirip-mirip lah, karena beda software aja, beda software, beda pembuat. Database-nya juga Aspen lebih lengkap daripada HISIS. Kelebihannya HISIS itu user friendly. Ya, user friendly, jadi mudah ya, orang belajar juga mudah sendiri. Terus memang sengaja disosialisasikan, artinya selain ada versi dijual ya, kalau Aspen itu tidak dijual, jadi kalau Aspen itu disewa ya, HISIS itu ada yang disewa, ada yang dijual. Tarifnya beda-beda. Kalau yang saya tadi 60 juta atau 6.000 US per 3 tahun itu hanya untuk pendidikan.
Tapi kalau untuk industri bisa 2 kali lipatnya, ya, harganya, harga sewanya. Ya. Tapi versi crackingnya ada, ya, jadi saudara bisa beli di mana, di high-tech mall atau di mana gitu. Harganya nggak mahal, ya, nggak sampai 50.000. Ya, saudara bisa belajar. Ya. Mumpung saudara belum lulus, saudara belajar ISIS. Ya. ISIS mudah dipelajari. Kalau nggak bisa semua, paling tidak saudara kenal. Ya, mana cara buat fluid pakai ISIS, gitu aja. Buat neraca kecil-kecilan, buat neraca panas kecil-kecilan, gitu ya. Desain storage misalkan, gitu ya, yang gampang-gampang aja. Ya. Ya, ya sudah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk bab flow sheeting. Ya, jadi membuat flow sheet, ya, menghitung, menggambar, ya, baik secara manual maupun menggunakan software. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Prof, saya izin bertanya. Ini bukan berkaitan tentang pelajaran sih, Prof, tapi lebih ke presensinya, Prof, yang tanggal 8 kemarin masih alpha, Prof. Masih apa? Alpha? Masih alpha, Prof. Oh, belum tak isi. Perasaan sudah tak isi semua. Yang tanggal 8, Prof. Yang hari Rabu apa hari Kamis? Hari Rabu, Prof. Oh iya. Minggu lalu. Saya cek yang hari Rabu. Sekarang yang hadir berapa? Yang nggak hadir siapa? Artinya hadir semua, Prof. Soalnya jumlah di sini 29. Hadir semua ya? Ya, apa kalau gitu ada semua. Misalnya. Beberapa catatan di dalam pembuatan flowsheet itu pertama, gambar harus jelas. Ya, artinya proporsional. Kadang-kadang gambar alatnya itu kecil-kecil. Ya, jadi alat utama itu harus ditampakkan besar. Tidak harus skala, ya, karena memang tidak harus skala. Tapi paling tidak jauh. Artinya proporsional gitu. Artinya kalau kolom ilustrasi tinggi, gimana gambarnya dibanding dengan pompa misalnya, ya. Jangan sampai gambar pompanya besar sama dengan tangki gitu ya. Jadi gambar yang proporsional. Kemudian aliran. Aliran itu ada aliran utama sama aliran tambahan. Nah, itu harus dibedakan. Aliran utama misalkan garis lurus, ya, garis penuh, ya. Kemudian aliran tambahan misalkan steam bisa pakai titik-titik, ya. Air pendingin pakai titik-titik yang beda dengan steam misalkan gitu ya. Terus pengkodean, ya, pengkodean atau penomoran. Terus tabel, ya, tabel neraca massal. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu kadang-kadang tangki bahan baku itu tidak digambar. Tangki bahan baku tetap digambar.
tangki atau tempat produk atau gudang produk atau tangki produk itu juga harus digambar. Nah, ada yang nggak digambar, jadi langsung panah. Gitu. Karena itu kalau langsung panah itu sebenarnya fluidnya nggak utuh karena ada fluid lain yang nyambung nanti. Biasanya kalau di dalam membuat fluid yang besar itu nggak dalam satu gambar, ada fluid utama itu sendiri, kemudian ada fluid tambahan. Fluid tambahan itu apa? Mungkin pengadaan bahan baku, itu ada fluidnya sendiri. Penanganan produk ada fluidnya sendiri. Terus utilitas ada fluidnya sendiri. Nah itu digambar terpisah. Nah, sehingga di situ bisa jadi di bagian depan itu tidak ada gambar storage. Karena gambar storage mungkin masuk di fluid lain gitu. Tapi kalau di tugas pradesain itu tidak ada, jadi harus masuk, harus lewat storage, ada storage-nya di situ. Demikian juga produk keluar juga harus dalam, apakah produknya bentuk liquid, ya dalam bentuk apa, di packagingnya bentuk apa, seperti apa. Jadi packagingnya juga harus masuk di situ, ataukah dikantongi, apakah apa istilahnya curah atau balok, masuk ke mobil atau ke kapal misalkan. Ya, itu catatan-catatan yang perlu saya tambahkan bila membuat satu closing. Ya sudah, sekarang ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri aja. Saya cek absennya dulu ya. Saya izin bertanya, Prof. Oh ya. Ini berkaitan tentang desain pabrik TA. Ya. Jadi kan saya beberapa kali lihat di laporan sebelumnya itu untuk mencari kapasitas itu dari kakak kelas itu mereka menggunakan itu dari belakang. Mereka menggunakan data impor, kemudian dibikin grafik ya, Prof. Ya. Kemudian dengan itu didapatkan persamaan untuk mencari kebutuhan. Apakah metode seperti itu dibolehkan, Prof? Atau harus mencari data yang real? Itu mencari kapasitas. Itu bukan kapasitas sebetulnya, itu salah itu. Itu peluang kapasitas. Ya. Jadi bukan kapasitas yang ingin dicari. Itu rumus salah itu, nggak ada di buku Peter, nggak ada itu di buku diktatnya dosen yang terdahulu, saya tahu lah. Ya, cari di buku yang standar literatur itu nggak ada rumus itu. Ya. Jadi rumus itu namanya peluang kapasitas. Ya, konsumsi ditambah impor dikurangi produksi, kebalik ya, produksi ditambah impor dikurangi konsumsi dan ekspor. Rumus itu bukan rumus untuk mencari kapasitas, tapi itu peluang pasar, Mas ya. Berarti ada peluang pasar. Dari peluang pasar itu jadi pertimbangan untuk menentukan kapasitas. Ya. Tapi dengan syarat datanya valid. Kadang-kadang kalau dicek korelasi antara produksi, konsumsi, impor, ekspor itu tidak balance. Berarti ada data yang tidak valid. Apakah data konsumsi produksinya, apakah data ekspor impornya. Ya.
Kalau datanya sudah tidak valid, maka rumus itu ya tidak valid. Ya. Jadi rumus itu bukan rumus menentukan kapasitas, jadi baru peluang kapasitas. Ya. Untuk menentukan kapasitas itu harus ada pertimbangan lain, ya, pertimbangan kapasitas produk existing dari setiap pabrik atau kapasitas ekonomi dari satu pabrik. Ya, jangan lagi gunakan rumus itu. Ya, jadi kalau rumusnya diganti bukan kapasitas, tapi situ baru peluang pasar. Ya, peluang pasar itu sama dengan produksi dikurangi konsumsi, ya, ditambah impor dikurangi ekspor, gitu, ya. Itu baru peluang pasar. Seperti saya ceritakan kemarin, antara impor sama ekspor itu tidak serta-merta sama kualitasnya. Ya. Tapi secara logika itu seperti neraca massa. Jadi yang masuk itu produksi dan impor, yang keluar itu adalah konsumsi dan ekspor. Ya, kalau di situ masih ada selisih, ya, selisihnya masih negatif, maka di situ ada peluang, ya, peluang pasar. Jadi artinya kita masih kekurangan bahan tersebut. Kalau kekurangan, berarti kita punya peluang untuk mendirikan pabrik. Ya, jadi pandang dari situ. Berapa pabrik harus dibuat bisa lebih kecil dari peluang tadi. Yang misalkan peluangnya 100 ton. Kita bisa bikin pabrik cuma 20.000 ton atau 50.000 atau 60.000. Nah, bisa lebih kecil, tapi juga bisa lebih besar. Peluangnya 100. Tapi kapasitas pabrik pada umumnya itu 200. Kita nggak bisa buat 100, buat 100 nanti rugi, harus buat 200. Nah, terus sisa produknya kemana? Ya, direncanakan untuk diekspor, gitu, misalkan gitu. Jadi jangan gunakan rumus itu langsung untuk menentukan kapasitas. Ya, bisa dipahami. Ya. Ya, bisa, Bro. Terima kasih untuk penjelasannya. Nanti yang biodiesel itu nanti akan kelihatan itu nanti. Rumus itu nggak berlaku, nggak bisa dipakai. Ya. Jadi rumus itu hanya bisa dipakai untuk yang tertentu lah, yang produknya sudah itu established, produksinya established, konsumsinya established, ekspor impornya juga reguler, gitu, itu mungkin bisa. Tapi logikanya itu baru di level peluang, jadi jangan ditulis sebagai rumus, gitu, ya. Karena rumus itu hanya diturunkan dari logika, ya. Jadi kalau saudara baca di Twitter atau di buku plan design, ya, nggak ada ya, ya. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri aja ya. Jadi untuk kelompok 1 dipersiapkan untuk minggu depan.
Baik, Prof. Ya, saya Terima kasih, akhiri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.